Sebelum podcast ini dimulai, perkenalkan kami dari Kesma BMFK Undip 2021 lagi-lagi akan membawakan Kesma yang baru, Kesma yang seru, dan Kesma yang selalu ada untukmu. Bersama Kabinet Antariksa, wujudkan 1FK. Kali ini kami hadir membahas karir yang akan dikemas dalam bentuk podcast Bincang Karir dan Scholarship hanya di official account BMFK Undip dan Instagram Kesma BMFK Undip. So stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Kesma dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Akhirnya setelah sekian purnama ya, kami kembali lagi untuk menyapa kawan Kesma sekalian di podcast bareng Kesma dalam Bincang Karir kali ini. Nah, buat kawan Kesma yang lagi galau tentang karir setelah lulus, Podcastma kali ini hadir untuk mengatasi kegalauan kalian. So, bagi kalian yang penasaran nih, mumpung lagi musim liburan daripada gabut, yuk pantengin terus. Ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Nah, biar tambah sayang, yuk kenalin dulu sama aku. Kenalin aku Sandra yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Nah, kawan Kesma, jadi podcast Bincang Karir ini kita akan berdiskusi dan membahas segala hal seputar karir bersama narasumber yang insya Allah bermanfaat banget nih buat kita. Jawab beberapa pertanyaan yang sudah Kesma tanyakan dan sudah kita rangkum menjadi beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh narasumber kita yang kece banget kali ini. Dan telah hadir bersama kita seorang narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Surya Pratama Briliantika. Beliau merupakan salah satu lulusan kedokteran umum Universitas Diponegoro tahun 2018 dengan IPK yang hampir mendekati sempurna, yaitu 3,97. Beliau juga pernah melakukan pertukaran pelajar ke Kagoshima University selama 6 bulan, lalu melanjutkan S2-nya di Universitas Diponegoro dan lulus pada tahun 2020 dengan IPK yang cukup bisa membuat kita takjub nih, yaitu 3,87. Tidak hanya itu, beliau juga sering memenangkan banyak perlombaan, salah satunya yaitu juara 1 lomba anatomi di Gajah Mada Indonesian Medical Students Olympiad tahun 2016. Selain itu, juga beliau sudah melakukan banyak penelitian yang salah satu penelitiannya sudah dipublish di Bangladesh Journal of Medical Science pada April 2019 lalu loh. Pengalaman organisasinya pun sudah tidak diragukan lagi nih kawan Kesma. Beliau merupakan Ketua BMFK Undip masa bakti 2017 hingga 2018. Tidak sampai di situ, beliau juga merupakan awardee beasiswa PPA dan beasiswa JASO ya untuk pertukaran pelajar ke Jepang kawan Kesma. Nah, kalau begitu langsung aja yuk kawan Kesma, kita sapa pembicara kita yang nggak kaleng-kaleng nih kawan Kesma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dokter, gimana kabarnya nih? Halo Sandra, halo semuanya, salam kenal. Ya, kabar baik semuanya, sehat buat teman-teman semua ya. Ya, alhamdulillah dok, sehat. Lagi sibuk apa nih dokter? Oke. Sekarang jadi aku tahun kemarin udah lulus ya, alhamdulillah. Sekarang sedang menjalani program internship, itu semacam program pengabdian wajib yang dipersyaratkan oleh Kemenkes gitu ya, bagi setiap dokter yang udah lulus gitu. Jadi sekarang masih ya dikit-dikit mengabdi sambil bantu-bantu gitu. Wah, keren juga ya dok. Oke. Ya ini sebetulnya program wajib dari Kemenkes gitu ya buat semua teman-teman dokter. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman ya yang di kedokteran setelah lulus wajib menjalani ini semacam program wajib gitu. Oke. Nah dokter, sudah banyak nih teman-teman mahasiswa yang mengajukan pertanyaan tentang karir kali ini. Seru banget ya. Iya. Karir itu masalah hal yang memang benar harus dipikirkan dari awal gitu ya. Jadi terutama buat teman-teman mahasiswa khususnya kesehatan ya, karena kita ngomongin fakultas kedokteran. Oke. Moga-moga sore ini kita seru ya ngobrol-ngobrolnya. Semoga bisa bermanfaat.
Agak pasti sabar nih. bakalan. Oke, aku sekarang bahas khususnya di kedokteran karena aku sebagai dulu sebagai mahasiswa kedokteran dan aku juga bahas secara umum sebagai teman-teman fakultas kedokteran gitu ya, jadi berbagai macam jurusan. Kalau misalkan di fakultas kedokteran dulu nih secara umum, itu kita harus menempuh jenjang pendidikan S1. Nah, rata-rata sekitar 3,5 sampai 4 tahun gitu. Ya, sekitar 7 sampai 8 semester tergantung masing-masing. Nah, untuk kedokteran gitu ya, dokter umum itu ada jenjang berikutnya. Yang tadi Sandra bilang waktu pembukaan di tahun 2017 itu sebenarnya bukan S2, itu merupakan jenjang profesi. Nah, jenjang profesi ini sebetulnya sama dengan perawat gitu ya, sama dengan apoteker. Jadi ada jenjang profesi yang harus ditempuh ketika seseorang yang sudah lulus S1 pengen melakukan istilahnya pekerjaan yang berkaitan dengan profesinya. Misalkan dokter pengen nanti punya kewenangan praktek, punya kewenangan klinis untuk memegang pasien, dia harus diwajibkan untuk menjalani program profesi. Nah, itu nanti dijalankan sekitar 2 tahun. Gitu. Nah, nanti setelah 2 tahun ada beberapa semacam ujian akhir, nanti baru bisa lulus nih sebagai dokter gitu. Nah, kalau misalkan di jurusan lain, misalkan kayak misalkan di perawatan atau farmasi, gizi, kedokteran gigi, mungkin kedokteran gigi mirip ya dengan kedokteran umum karena basicnya dia punya pendidikan profesi untuk kewenangannya. Tapi nanti aku bisa sambil dikoreksi ya Sen kalau aku ada yang kurang gitu. Nah, kalau misalkan di jurusan lain pun juga ada, kayak di perawat dia harus ngambil semacam tugas praktek profesi. Nah, nanti belajar pengalaman di sana sebelum nanti dia akan ujian kompetensi. Gitu. Nah, jadi secara umum sama sih ya, lulus S1 itu kita nanti dibekali basic knowledge buat nanti praktek klinis. Nah, nanti ketika pendidikan profesi itu waktu kita buat mengembangkan nih pengetahuan basic knowledge kita sesuai dengan keilmuan kita. Nah, dikombinasikan dengan pengalaman langsung ke pasien atau ke lapangan itu secara umum ya. Nah, kalau udah selesai baru tuh lulus. Nah, punya titel profesi sesuai dengan profesinya masing-masing. Itu kalau dokter ya dokter, kalau perawat ya. Oke, jadi untuk setelah lulus program sarjana nih, kita bagi mahasiswa kedokteran harus melewati namanya program profesi ya dok? Iya, program profesi itu biasanya kalau anak-anak bilangnya koas. Iya, soalnya kalau aku yang di keperawatan katanya ya juga harus melewati profesi juga sama setahun. Iya, harus ada fase profesinya. Sebenarnya masa profesi ini masa yang digunakan buat melatih sense of periksa pasien, terus buat mengenali kira-kira tindakan, melatih kita buat terbiasa ketemu pasien, tindakan-tindakan, terus keterampilan dasar medis yang sebenarnya udah kita pelajari saat fase preklinik atau fase sarjana. Nah, gitu. Jadi istilahnya kita udah mulai belajar nih dengan pasien, cuma nanti kita masih ada penanggung jawabnya gitu. Oke, jadi kita sudah dipersiapkan dulu ya sebelum betul. dokter dan terjun ke rumah sakit tuh benar-benar. Iya, benar. Jadi lumayan panjang sih sebenarnya. Tapi menurutku asik sih kalau misalkan kita ngomongin masalah jenjang karir dunia kedokteran. Menurutku khususnya kedokteran umum ya, karena mungkin itu bidangku, jadi lebih itu menarik sih. Jadi tidak selalu seorang dokter itu ketika lulus dia akan praktek akan jadi spesialis, nggak seperti itu. Jadi banyak banget jenjang karir yang bisa diambil ya, dan dipilih oleh masing-masing. Oke, kalau gitu kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Uji kompetensi merupakan salah satu tahap yang harus dilalui untuk menilai standar kompetensi yang dimiliki seseorang, terutama untuk menjadi seorang dokter. Dan pastinya teman-teman mahasiswa ingin tahu nih bagaimana tips dan triknya untuk menghadapi ujian kompetensi ala dokter nih.
Gimana? Oke, aku sekarang jelasin ya ujian. Ini ngomongin tentang ujian. Kalau misalkan di kedokteran, tentunya eh, kurikulumnya berubah-ubah setiap beberapa tahun, gitu ya, berkaitan sama ujian. Jadi ada ujian namanya ujian progress test, itu semacam persiapan exit exam, UKM PPD atau ujian kompetensi profesi dokter gitu ya. Nah, itu kita dites setiap beberapa semester. Itu pas zamanku dulu sebelum mau koas ada progress test, terus nanti di tengah koas setiap satu semester ada progress test. Tujuannya buat apa? Buat melihat seberapa siap nih ini seorang calon dokter untuk menghadapi ujian nasionalnya, exit examnya gitu. Nah nanti yang ketika udah tersaring nih di institusi, maka teman-teman yang udah melewati fase preklinik, fase klinis atau fase profesinya gitu ya, dan dia udah melalui beberapa tahap ujian lokal, nah nanti dia akan didaftarkan ke ujian nasional. Nah ujian nasional itu soalnya yang bikin dari tim gitu ya, tim Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran yang ada di Indonesia, namanya IPI. Dan nanti nilai kita itu akan dilakukan standarisasi sesuai dengan batas minimal yang ditentukan oleh IP tersebut gitu. Nah kalau misalkan ngomongin masalah tips ya, aku tanya Sandra deh. San, kalau misalkan kamu belajar buat ujian gimana deh sekarang? Cerita aja nih. Kalau belajar untuk ujian tuh ya mungkin aku belajar dari karena online gini ya. Aku belajar dari PPT yang dikasih dosen, terus mungkin cari beberapa referensi e-book dari dosen sama mungkin, terus apa itu nonton rekaman Meet sebelumnya mungkin. Oh, rekaman kuliah ya. Oke, sekarang mungkin zaman ini aku cerita zamanku karena aku mostly menghabiskan masa studi klinik dan preklinik dan klinikku sebelum pandemi ya. Jadi mungkin ini agak kurang ya mungkin berbeda sih sama teman-teman sekarang karena lagi di masa pandemi. Mungkin pas zamanku aku cerita dulu prinsipnya gini, kalau misalkan ujian exam itu melihat kemampuan seorang mahasiswa dalam menangani masalah-masalah medis atau masalah-masalah klinis. Nah, masalah klinis ini bukan pertanyaannya bukan hanya yang berkaitan sama basic clinical science, enggak, atau basic medical science, enggak. Jadi itu lebih banyak tentang analisis, dan itu case per case-nya beda-beda tergantung dengan masing-masing kasus gitu. Jadi waktu zamanku ada 150 soal nih. Nah, masing-masing soal itu satu soal dia menceritakan tentang seorang pasien gitu. Nanti ada pertanyaannya, misalkan obatnya apa, penyakit diagnosisnya apa, terus ini mengarah kalau misalkan diagnosis seperti ini, apa pemeriksaan yang harus dilakukan. Jadi ini benar-benar kita dituntut untuk paham, bukan untuk hafal. Nah, sebetulnya itu yang udah ditanamkan dari awal ya, ketika masuk dari preklinik sampai klinik, bahwa yang memang di pelajaran-pelajaran preklinik itu banyak hal yang harus dihafalkan, misalkan kayak pelajaran anatomi atau pelajaran biokim gitu. Nah itu sebenarnya pelajaran yang mostly adalah hafalan gitu ya, harus menghafal. Nah nanti gitu ya, kalau misalkan di preklinik udah paham nih, udah tahu tentang basic-basicnya, nah nanti di koas atau di fase profesi itu waktu untuk mengulang kembali masa-masa preklinik tapi sudah bisa diterapkan ke pasien gitu. Jadi cara belajarnya gimana? Belajar ujian nasional itu bukan cuma persiapan satu bulan, enggak sebetulnya. Jadi kalau misalkan kamu pengen cuman bisa lulus gitu ya, belajar 1 bulan bisa sih. Cuman kalau kamu pengen mendapatkan nilai yang memuaskan gitu ya, itu belajarnya enggak bisa yang hanya 1 bulan, 2 bulan ya. Belajarnya ya mulai dari awal gitu. Itu yang tekankan dari dulu oleh guru-guru kami gitu, saya waktu di kelas. Oh gitu. Jadi kan untuk memahami pembelajarannya ya Dok, daripada. Iya benar. Dulu dosen-dosenku selalu bilang kalau misalkan kalian cuman
belajar buat menghafalkan pasti bisa gitu. Cuman kalau misalkan kalian pengen belajar lebih ya harus paham. Nah, caranya paham gimana? Paham itu nggak cuma belajar sekali udah selesai, tapi belajar diulang, kalau misalnya ada kesempatan buat praktek gitu. Jadi itu yang benar-benar dekanin sama guru-guru kami dulu. Oke, kalau gitu lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Dok. Oke, Bagaimana tentang jenjang karir lulusan kedokteran nih bagi dokter khususnya? Ini sebagai dokter ya khususnya ya, karena iya, kalau di jurusan lain mungkin nanti kita bahas. Kalau dari dokter nih, setelah lulus preklinik ya, dia punya gelar sarjana kedokteran. Sebetulnya tidak semua orang yang masuk ke kedokteran harus menjadi dokter. Dokter dalam artian seseorang yang punya titel profesi ya, jadi dia punya kewenangan klinis untuk mengelola pasien. Enggak semua orang yang masuk FK harus seperti itu. Nah, ada jenjang karir yang bisa dipilih, misalkan pengen jadi researcher gitu ya, atau pengen ya sudah pengen hanya S1 aja. Oh, bisa jadi lulus sarjana, terus habis itu nanti ambil S2 sesuai dengan minatnya, gitu juga bisa. Cuman tergantung, ada beberapa institusi yang mensyaratkan memang harus lulus dokter, ada yang boleh cuman S1 gitu. Nah, tapi mostly ya hampir semua orang akan lanjut ke profesi. Nah, lanjut profesi, lulus, mereka akan punya gelar dokter nih. Nah, setelah lulus dokter, mereka akan menjalani program wajib yang sedang aku jalani sekarang, namanya program internship. Itu kita sudah diberikan wewenang klinis gitu ya, untuk mengolah pasien secara penuh dengan supervisi dokter pembimbing. Gitu, kayak misalkan aku sekarang sedang tugas di Puskesmas Bergas, itu daerah Kabupaten Semarang ya. Nah, itu aku sudah punya tanggung jawab sebagai seorang dokter umum di sana ya, di Puskesmas, tapi aku harus mempertanggungjawabkan apa yang aku lakukan di dokter pembimbing gitu. Jadi masih ada yang mengawasi. Dan beda sama koas. Kalau misalnya koas kita masih dibimbing nih, misalkan kita periksa pasien didampingi, kita lakukan tindakan dan lain didampingi. Nah, kalau misalkan di program internship kita benar-benar dilepas, kita mengolah pasien sendiri, apa-apa sendiri, cuman masih ada satu dokter pembimbing yang itu jadi salah satu rujukan kita kalau misalkan kita nggak bisa, ada pasien yang susah, atau misalkan untuk masalah administrasi kebijakan, beliau yang jadi penanggung jawab kita gitu, di puskesmas gitu. Nah, program internship itu wajib dilalui, periodenya beda-beda ya, antara 9 bulan sampai 1 tahun, tergantung kebijakan masing-masing angkatan internship gitu. Nah, aku dapatnya 9 bulan di 2 puskesmas di daerah Kabupaten Semarang ya, aku dapatnya Kabupaten Semarang dan di rumah sakit di Kansaran gitu. Dan nanti semua dokter yang udah selesai internship gitu, mereka akan mendapatkan surat tanda registrasi sebagai dokter umum. Nah, jadi nama kita yang udah selesai internship akan udah masuk gitu di database dokter umum. Nah, nanti dari surat tanda registrasi ini, kalau misalkan sudah selesai gitu, bisa digunakan untuk mendaftar. Tuh, bisa untuk mendaftar ke puskesmas atau ke rumah sakit dan lain-lain, tergantung jenjang karir apa yang ingin dipilih gitu. Nah, ini ngomongin jenjang karirnya, seorang lulusan dokter gitu ya, tidak harus semuanya masuk ke jenjang klinis. Bisa aja mereka masuk ke jenjang akademisi. Dengan cara apa? Dengan cara masuk ke fakultas kedokteran. Nah, istilahnya jadi dosen, ngajar. Nanti mereka harus mengambil nih keilmuan berikutnya, yaitu S2 atau S3 gitu ya, untuk jenjang karir sebagai seorang akademisi gitu. Nah, nanti ada juga jenjang karir sebagai researcher. Nah, researcher ini kalau misalkan di Indonesia beda sama di luar gitu. Nah, kalau misalkan di luar ya, waktu aku exchange itu memang ada
orang gitu ya, dokter yang concern ke pendidikan, ada dokter yang memang concern ke penelitian gitu. Nah, penelitiannya itu badan penelitian di luar, banyak badan penelitian swasta gitu, tidak cuman negeri. Jadi kalau misalkan di Indonesia badan untuk riset gitu ya, misalkan di Undip itu punya Sevior, itu kayak center untuk biomedical research-nya di Undip. Nah, kalau itu kan di bawah naungan dari Undip gitu ya, sepahamku ya, Undip atau Fakultas Kedokteran. Nah, kalau misalkan di luar banyak tuh lab-lab swasta yang dokter itu bisa penelitian di sana gitu. Jadi jenjang researcher bisa. Nah, yang berikutnya, kalau misalkan nggak mau ribet atau nggak mau ngurusi pasien tapi pengen ngurus kebijakan, nah itu bisa nih. Nah, masuk ke jenjang publik gitu ya, jenjang manajemen. Nah, jenjang publik ini bisa aja mereka ke rumah dinas gitu ya, di puskesmas, kepala puskesmas, nanti masuk ke kepala dinas dan lain-lain di jalur itu. Atau mereka yang memang pengen di struktur rumah sakit itu juga bisa, atau ke yang paling umum gitu ya, mostly dokter itu dia ngambilnya ke jenjang klinis. Nah, jenjang klinis itu macam-macam. Ada yang dia memang pengen ke bekerja sebagai dokter umum di puskesmas, ada yang melanjutkan jenjang karir klinis berikutnya sebagai dokter spesialis. Nah, nanti dokter spesialis juga macam-macam, tergantung mereka peminatannya di bidang apa gitu. Nah, tapi juga ada nih dokter gitu ya yang tidak menggunakan titel dokternya. Nah, dia jadi wirausaha, itu juga banyak gitu. Jadi kalau misalkan ngomongin jenjang karir bagi dokter, banyak banget yang bisa dilakukan gitu. Oh gitu ya dok. Jadi untuk jenjang karirnya banyak banget ya. Banyak banget, benar-benar. Dok, iya, benar-benar. Oke. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, banyak nih orang-orang yang menganggap bahwa tenaga kesehatan tuh hanya bisa bekerja di rumah sakit nih dok. Lalu sebenarnya bagaimana sih prospek karir tenaga kesehatan saat ini menurut dokter? Oke, prospek karir ya. Kita ngomongin masalah pandemi ini. Kalau misalkan pandemi sekarang, itu banyak banget lowongan kerja gitu ya, terutama teman-teman yang bidangnya medis, entah itu dokter, perawat, nutritionist, farmasis atau dokter gigi. Memang lowongannya sedang banyak karena memang kebutuhannya banyak nih gitu. Nah, terlepas dari itu ya, sebetulnya banyak posisi ya istilahnya, lowongan atau tempat untuk berkarir selain di fasilitas kesehatan. Contohnya nih, ada temanku yang memang dia kerja di pabrik, dia sebagai dokter mitra pabrik gitu. Terus temanku juga ada yang dia lanjut S2 gitu, lanjut S2 terus dia sedang ambil PhD di Australia. Dia memang dia nggak pengen lanjut ke spesialis, dia memang pengennya untuk lanjut ke penelitian akademik, itu juga ada ya. Terus banyak sih sebetulnya, temanku juga ada yang kakak kelas yang ambil pengabdian gitu ya. Ada program nih, nanti sambil promosi ya, namanya program. Nanti teman-teman yang memang tertarik untuk pengabdiannya di daerah ini ya, daerah terpencil gitu ya. Nah, itu nanti bisa nih mengajukan program itu. Itu semacam bisa praktek di sana dalam jangka waktu 1-2 tahun gitu. Nah, itu nggak cuma dokter, ada perawat, ada tim gizi, ada tim promkes dan lain-lain. Ini satu paket kayak puskesmas ditempatin di daerah-daerah pinggir gitu. Nah, itu juga salah satu peluang tuh, banyak banget permintaannya sekarang. Ya, selain itu ada yang memang pengen buka mandiri, jadi buka klinik mandiri atau ikut di klinik swasta gitu. Jadi peluangnya sebetulnya banyak banget nih. Gak cuman kerja di rumah sakit atau kerja di puskesmas, enggak. Jadi untuk tenaga kesehatan banyak banget lowongan. Atau misalnya teman-teman pengen nih kerja yang udah jelas kerja di mana, mengabdi di sana, ya ikutlah PNS ya.
nanti ditempatkan sesuai dengan kebutuhannya teman-teman gitu. Jadi banyak banget yang bisa dilakukan tergantung minat teman-teman yaitu minat dan kebutuhan dan kondisi teman-teman. Oke, jadi banyak ya dong, nggak cuman kerja di rumah sakit aja, bisa jadi relawan, bisa jadi usahaan, banyak ya dok ya kerjanya. Banget gitu. Oke, jadi lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut dokter nih, persaingan dalam dunia kerja, khususnya dalam bidang kesehatan saat ini itu seperti apa sih dok? Oke, ini aku secara umum ya, kesehatan secara umum. Sebetulnya dulu pas aku di BEM ya, pas jadi ketua BEM, aku selalu menekankan ke teman-teman. Maksudnya kalau misalkan teman-teman hanya punya IPK yang bagus, lulus, ntar bakal nyesel. Soalnya banyak orang pintar, tapi mereka tidak punya keterampilan lain. Dan sebetulnya keterampilan lain itu yang jadi nilai tambah. Mungkin itu klise ya, tapi itu sudah terbukti. Gitu, sudah terbukti di dunia kerja gitu. Jadi misalkan aku sebagai kepala klinik, anggap aja kepala klinik, ada dua orang mendaftar dengan katakanlah ada 2 nurse yang mendaftar ke klinik gitu. Terus sama-sama IPK-nya nggak beda jauh nih ya, sama-sama 3, sekian cum laude, 3, sekian cum laude. Tapi yang satu dia punya pengalaman atau rekam jejak manajerial. Jadi misalkan dia pernah jadi sekretaris apa kegiatan, atau dia pernah jadi ketua apa. Nah, at least aku udah tahu nih, dia punya rekam jejak yang bagus dan memang kemampuan manajerialnya sudah pernah istilahnya udah pernah lah dibuktikan lewat kegiatan-kegiatan yang ada lah. Gitu. Itu kan pentingnya selain IPK atau selain nilai di atas kertas itu. Nah, tapi yang paling penting lagi adalah habit kita sih sebenarnya, attitude kita, terus sikap kita itu juga penting. Itu akan kelihatan sih sebenarnya ketika teman-teman nanti wawancara atau nanti waktu magang. Nah, itu akan kelihatan bagaimana kesungguhan kita atau keterampilan kita, kesungguhan itu akan terlihat gitu. Jadi yang harus disiapkan sih sebenarnya nggak cuma masalah nilai bagusnya Pak, nilai bagus itu wajib. Nah, cuman kalau misalkan cuman ada nilai bagus doang, teman-teman banyak nih orang-orang yang dia mempersiapkan hal lain selain IPK gitu. Jadi jangan sampai lengah gitu. Itu yang aku selalu ucapkan dulu pas ke teman-teman mahasiswa baru pas aku jadi ketua BEM. Jadi jangan sampai teman-teman dapat IPK yang baik. Kalau teman-teman cuma dapat IPK baik, semua orang berlomba-lomba supaya IPK-nya baik. Nah, harus punya nilai positif gitu. Gitu ya dok. Jadi persaingan dunia kerja tuh attitude sama sikap tuh penting selain IPK yang ada penting banget. Iya. Betul. Apalagi kalau misalkan udah terjun di dunia kerja nih. Nah, aku cerita sekilas, mungkin aku baru terjun di dunia kerja beberapa bulan sih ya, karena baru lulus. Itu aja menurutku untuk attitude, etos kerja itu penting dan itu adalah cerminan teman-teman ketika nanti di dunia kerja ya, selain skill dan keterampilan yang harusnya dipunyai ya, keterampilan medis. Nah, kalau contoh misalkan kita lagi edukasi, kita lagi ngobrol ke pasien. Nah, cara kita ngobrol ke pasien atau pendekatan kita ngobrol itu mencerminkan diri kita dan pengetahuan kita sebetulnya. Jadi kalau misalkan walaupun sepintar apapun, kita pengalaman klinisnya banyak, terus kita banyak baca, kita ujian teorinya pintar, tapi kalau misalkan dalam kenyataannya katakanlah attitude kita nggak baik, manner kita nggak baik, cara pendekatan kita kurang bagus ke pasien atau ke sejawat. Nah, hal-hal itu yang jadi representasi kita di sosial atau di dunia kerja gitu. Mereka nggak akan tanya kamu dari mana, kamu IPK-nya berapa, kamu pernah kemana aja, nggak akan tanya. Yang mereka lihat adalah ini
namanya Surya, dia kerjanya di sini, kalau misalkan sama pasien gini. Ya itu yang dilihat, dia nggak akan tanya dari mana. Saat itu hanya selesai cara, tapi setelah itu yang menjadikan teman-teman itu baik, yang menjadikan teman-teman itu punya istilahnya positif value di orang-orang ya teman-teman sendiri. Itu bisa dilatih dari kapan? Dari sekarang. Ya, sebelum lulus itu saat waktunya buat melatih. Oke, jadi value untuk seorang tenaga kesehatan tuh bisa dilihat dari attitude dan sikapnya ya dok, selain pengalaman Betul. juga. Betul, tapi aku titip nih, jangan cuma jadi orang baik. Banyak, tapi kompetensi kurang. Itu juga salah. Ya kalau misalnya pengen jadi orang baik ya, kompetensinya diperbaiki, dipertajam, gitu ya, dan attitude-nya harus bagus. Nah, itu baru ideal, harusnya seperti itu. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih dok. Menurut dokter, apa yang harus dimiliki dan apa saja yang harus dipersiapkan fresh graduate untuk dapat bersaing dalam dunia kerja, dok? Oke, mungkin secara umum udah aku singgung ya tadi. Untuk fresh graduate, yang harus disiapkan satu, ini kita ngomongin teknis dulu ya, teknis, jelas, ijazah, dokumen-dokumen penting, jangan sampai lupa. Jadi, dokumentasikan setiap kegiatan atau setiap hal-hal yang berkaitan untuk menunjang karir, misalkan sertifikat atau surat keterangan. Contoh kayak gini nih, aku dulu pernah kayak kemarin deh, aku pernah ngajar sebagai tutor ujian nasional itu setelah aku lulus kemarin. Nah itu kan ada surat keterangannya. Lah itu aku nggak tahu nih sekarang buat apa, tapi ya wes aku simpen aja, siapa tahu nanti butuh atau siapa tahu nanti ditanyakan ketika aku wawancara gitu. Jadi dokumentasikan setiap hal-hal yang teman-teman lakukan, dan menurut teman-teman siapa tahu di kemudian hari ya itu bakal jadi hal yang positif atau bakal ditanyakan ketika wawancara atau ketika melamar kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah teknis lagi sih untuk persiapan dan pemilihan. Nah, kalau ngomongin masalah karir ya, pemilihan lapangan kerja, itu sekali lagi jangan berpatokan kepada achievement yang didapat sama teman-teman kalian. Misalkan yang ada teman kalian yang udah diterima di rumah sakit A, jangan jadikan patokan itu untuk mencari kerja gitu. Jadi keputusan untuk memilih karir itu adalah murni mutlak keputusan masing-masing ya, kalau yang udah berkeluarga dan keluarganya tentunya ya. Jadi jangan sampai terpacu, boleh ya terpacu, oh temanku udah kerja di sini, kerja di sini juga, oh boleh kalau misalkan memang itu passionnya. Tapi jangan sampai teman-teman hanya karena melihat seorang atau melihat teman-teman yang berkarir di bidang tertentu, nah belum tentu cocok untuk teman-teman gitu. Jadi sekali lagi yang harus dilakukan adalah mengenali diri teman-teman, kira-kira teman-teman butuhnya di mana ya, butuhnya kerja yang seperti apa, atau butuhnya nanti jenjang karir yang seperti apa nih kemudian hari. Itu yang penting. Oke, nah setelah itu kalau udah yakin, udah mantap ya tinggal lamar. Nah, untuk lamar kerja mungkin aku masih belum banyak pengalaman ya tentang melamar kerja. Tapi yang aku yakini kalau melamar kerja yang jelas, satu, dokumentasikan setiap hal-hal yang mendukung. Ya, persiapkan diri itu mulai dari persiapan teknis, persiapan keilmuan, persiapan lain-lain, termasuk waktu wawancara, terus dan jangan lupa minta ridho orang tua, ridho suami, ridho istri. Nah kalau udah selesai, tinggal nih gagal coba lagi gitu. Oke, jadi banyak yang dipersiapkan untuk nanti di dunia kerjanya. Iya, betul. Oke, dokter aku lanjut ya pertanyaannya. Oke.
Apa aja sih yang harus ditingkatkan atau dikembangkan oleh mahasiswa sebagai bekal dalam mempersiapkan diri untuk terjun dalam dunia kerja lah dokter nih? Oke, yang harus dia siapkan dan harus ditingkatkan. Aku tekanin lagi lah ke teman-teman ya. Kalau misalkan sekarang ini kan uh, podcastnya tujuannya buat teman-teman mahasiswa ya, mahasiswa baru atau yang udah berapa semester, intinya jangan sampai teman-teman lulus menyesal tidak mendapatkan apa-apa selain IPK dan jasa. Tuh. Nah, mulai pikirkan di jenjang karir apa yang teman-teman pengen lakukan. Nah, dengan cara apa? Ngobrol aja sama senior, ngobrol sama dosen, minta pendapat kira-kira jenjang karir seperti apa yang cocok. Tuh. Nah, itu disiapkan dari sekarang. Misalkan teman-teman memang pengen untuk jenjang klinis gitu ya, jenjang klinis berarti teman-teman ya cara gampangnya banyak ikut seminar atau misalkan ada kesempatan untuk belajar di bagian atau spesialisasi yang teman-teman pengenkan ya silahkan, atau kalau teman-teman tertarik untuk di akademisi gitu ya sebagai pengajar, ya udah lulus di lulus perbaiki IPK-nya, setelah lulus nanti lanjut untuk jenjang akademisi S2, terus nanti daftar di fakultas kedokteran atau di dari fakultas kedokteran misalkan pengen ngajar di fakultas lain di perawatan gitu, ya boleh, terserah dimanapun gitu ya. Nah, selain hal-hal teknis semacam itu, hal-hal yang sifatnya adalah perbaikan diri sih menurutku. Jadi perbaikan diri, pengembangan diri itu penting gitu. Nah, pengembangan diri itu tidak cuma masalah harus jadi orang baik atau punya etos kerja, enggak gitu ya, tapi emosi untuk ngobrol terus ketemu sama pasien itu juga menurutku penting sih gitu. Jadi soft skill untuk komunikasi. Nah, soft skill untuk komunikasi. Nah, komunikasi itu kadang kita ini ya termakan ego untuk lebih mendominasi atau tidak mau berdiskusi dan lain-lain, itu yang harus bangun gitu. Jadi kemampuan komunikasi. Nah, dan yang lain-lain sih sebenarnya sama dengan tadi ya. Jadi jangan cuman belajar untuk dapat IPK, cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Kalau misalkan di masa pandemi kayak gini ya, soft skill yang paling gampang untuk didapatkan ya kita mengasah basic knowledge kita dulu. Banyak sih nanti course atau seminar gitu yang bisa dipelajari. Atau misalnya teman-teman pengen belajar personal building, cari aja di TED Talk atau di YouTube tentang personal branding, personal building. Itu juga bagus buat diri teman-teman gitu. Khususnya kalau nanti udah terjun ke dunia kerja. Tujuannya apa sih sebenarnya? Ini aku tekankan dari dulu. Kita sebagai tenaga kesehatan itu nggak cuma terampil, ya nggak cuma baik. Jadi harus dua-duanya. Kita harus baik ke pasien dan juga harus terampil. Nah, itu harus dimiliki tuh sama tiap tenaga kesehatan. Ya. Jadi penting ya dok untuk mengasah soft skill dan teamwork. Iya benar. Penting banget. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pentingnya perencanaan karir bagi mahasiswa nih? Oke, perencanaan karir ya. Ini secara umum untuk mahasiswa, termasuk teman-teman di perawatan, di gizi, farmasi. Menurutku ya, sekarang kenali diri kamu. Nah, diri kamu itu atau diri masing-masing ya, termasuk aku, harus mengenali satu, seberapa sih kemampuan akademis yang kita miliki. Nah, ini sebenarnya menurutku debatable sih. Aku sih berprinsip kalau semua orang sih pasti bisa gitu. Yang penting kalau pengen tahu ya belajar sampai bisa lah. Kalau belajar terus belajar. Gak bisa belajar sendiri, belajar kelompok. Gak bisa ya minta ajarin. Gak bisa ya lihat atau apapun lah. Saya berprinsip semua orang pasti bisa sebetulnya, tinggal mau atau enggak. Itu harus dicapai dan harus dikenali gitu ya. Kedua, harus tahu tentang
namanya apa, emotional quotient. Jadi kayak bagaimana sih kondisi emosi kita atau bagaimana sih kita bereaksi terhadap stres, karena ada jenjang karir yang memang mengharuskan stresor yang continue gitu. Misalkan nanti kerja sebagai dokter di instansi gawat darurat, atau dokter klinis yang menangani spesialisasi berkaitan dengan gawat darurat, operasi, kegawatan gitu ya. Nah, atau misalkan teman-teman nggak sanggup nih untuk kerja overtime, misalkan beberapa spesialisasi ya yang harus operasi malam hari atau harus ada jaga. Nah, itu kan sebetulnya tergantung masing-masing orang gitu. Atau misalkan aku pengen cari spesialisasi klinis gitu ya, yang bisa nggak ada jaga malamnya, itu juga boleh. Intinya harus mengenali diri sendiri dulu, kita pengennya kemana ya. Nah, kalau misalkan udah tahu, atau misalkan teman yang nggak mau, sudah nggak pengen pegang pasien, nggak pengen klinis gitu ya, pengennya di manajerial, itu juga boleh. Jadi harus tahu nih kira-kira status kita atau emosi kita itu lebih cocok kemana. Karena kalau misalnya kita pengen maksimal di sebuah jenjang karir, menurutku harus dimulai sejak dini, seawal mungkin gitu ya, dan continue dan semaksimal mungkin gitu. Gagal bisa maksimal pada jenjang karir tertentu kalau misalkan satu, memang secara kompetensi kita sanggup, atau kalau misalnya memang kita kurang, kita sanggup untuk mengejar. Yang kedua, secara emosional kita sanggup untuk menghadapi stresor tersebut ya, stres tersebut, dan itu berlangsung terus menerus ya, bahkan sampai kita tua gitu. Dan yang ketiga, memang kita minat di bidang tersebut. Nah, ini keminatan dulu ya, minat ini yang bisa ditumbuhkan sih menurutku. Jadi kalau misalnya teman-teman udah terbiasa ya, udah rutin, maka minat itu sebenarnya akan muncul gitu. Dan yang terakhir, sebenarnya ini penting nggak penting sih gitu. Jadi yang harus dia siapkan adalah kondisi finansial. Nah, kondisi finansial ini maksudnya adalah ada jenjang karir sekarang kita di Indonesia, jenjang karir yang memang membutuhkan untuk istilahnya upgrade keilmuan gitu. Upgrade keilmuan berarti harus bayar lagi, harus ini, dan itu sebetulnya harus dipersiapkan juga gitu. Nah, dengan cara apa? Kalau aku sih prinsipnya ya, kalau bisa menabung dari awal gitu. Nah, keempat hal tadi yang harus mulai dipikirkan nih, kira-kira nanti kalau udah lulus mau kemana, terus mau ngapain gitu. Nah, karena aku ini sih berprinsip ya, kalau misalkan memang pengen mendalami sebuah jenjang karir, seawal mungkin gitu ya, sekontinu mungkin, dan kalau bisa semaksimal mungkin gitu. Maksimal ya dengan cara apa ya? Kalau ada kesempatan dikejar, apapun itu kesempatannya gitu. Oke, jadi perencanaan karir tuh bagi mahasiswa tuh cukup penting ya, Dok. Iya, penting banget. Jadi kita sendiri dulu, baru rencanakan untuk seterusnya. Oke, benar-benar. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Mungkin dokter boleh sharing-sharing nih bagaimana perjalanan dan pengalamannya dalam dunia kerja hingga mencapai posisi saat ini. Oke, kalau dibilang aku kerja baru ISIP ya. Ya, ISIP ini masih dianggap sebagai salah satu jenjang pendidikan dan jenjang kerja gitu ya. Kalau misalkan di dunia kerja, pengalamannya sih secara umum bakal ada masa penyesuaian ya, dimana mula-mulanya kita tidak diberikan tanggung jawab secara penuh kepada pasien atau kepada pekerjaan kita udah mulai dilepas. Nah, di fase-fase ini skill seseorang, terus kemampuan manajerial seseorang, kemampuan komunikasi seseorang itu benar-benar diuji gitu. Nah, yang ini hal-hal ini yang bisa membedakan orang-orang yang memang belajar atau orang-orang yang hanya baik aja tapi belajarnya kurang, atau mereka yang memang belajar dan
mereka secara soft skill-nya bagus. Itu yang akan sangat kelihatan ketika teman-teman nanti di dunia kerja gitu. Nah, makanya aku titiplah ke teman-teman, kalau misalkan memang sudah niat gitu ya, sebagai mahasiswa di bidang kesehatan itu, hal-hal yang sudah aku jelaskan tadi ya paling nggak mulai direnungkan lah. Termasuk aku sendiri nih, aku udah mulai merenungkan kira-kira mau ngapain hari ini, harus ngapain, apa yang harus disiapkan. Oke, jadi panjang ya perjalanannya ya untuk mencapai posisi saat ini ya, dokter. Ya, panjang. Sebenarnya ini masih di awal sih menurutku ya untuk jenjang karir seorang dokter. Posisi aku sekarang itu adalah baru mulai garis start sih sebetulnya. Jadi mungkin untuk seorang mahasiswa udah selesai, untuk mahasiswa S1 dan mahasiswa koas udah selesai nih perjalanannya. Cuman kalau ngomongin masalah karir ini sebenarnya aku baru mulai start, paling baru 1-2 langkah sih sebetulnya. Jadi masih banyak hal yang akan dilalui ke depannya dan harus dipersiapkan. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Dok. Terkadang muncul nih kegalauan dari mahasiswa tentang setelah lulus akan melanjut S2 atau bekerja. Lalu bagaimana menurut dokter tentang itu? Apa aja kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pilihan tersebut menurut dokter? Oke, ini S2 atau kerja? Ini jawabannya tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Ya, kalau misalkan kamu jawab aku yang jawab akan berbeda ketika nanti temanku jawab gitu. Jadi mau S2 atau mau kerja dulu sebetulnya tergantung kebutuhan dan tergantung kondisi masing-masing personal. Itu benar-benar personal banget. Kayak misalkan seseorang nih gitu ya, memang ada kesempatan untuk S2 ya, sah-sah aja dia langsung S2 gitu. Berbeda katakanlah memang seseorang yang pengen katakanlah untuk kerja dulu. Nah, kerja tujuannya banyak ya, misalkan dia mengumpulkan uang untuk lanjut ke berikutnya, atau dia memang pengen mengumpulkan uang untuk katakanlah untuk kebutuhan keluarga, atau dia mengumpulkan uang katakanlah untuk mengembangkan usaha dan lain-lain. Jadi kalau misalkan ditanya sebetulnya bagus mana antara S2 ataupun kerja, ya kalau misalkan memang ada kesempatan untuk lanjut ke jenjang berikutnya, menurutku lanjut aja secepatnya gitu. Jadi positifnya itu sih. Tapi ada beberapa spesialisasi ya di pendidikan spesialis itu yang memang wajibkan kita harus kerja dulu. Itu jadi salah satu poin utama. Kenapa? Karena ada beberapa spesialisasi itu membutuhkan itu yang sudah keterampilan dan berpengalaman pada bidang tersebut, misalkan penyakit dalam ya, itu mewajibkan memang harus kerja terlebih dahulu gitu. Nah, kalau misalkan yang lain, misalkan bagaimana dengan kerja dulu Dok, gitu. Kalau misalnya mau kerja dulu silahkan, kita mau cari pengalaman kerja silahkan. Nah, itu juga baik. Terus sekali lagi dikembalikan ke masing-masing personal, nggak ada yang baik, nggak ada yang salah. Cuman kalau ini ditanya pendapat pribadi ya, mau lanjut sekolah dulu atau kerja dulu. Kalau misalnya ada kesempatan untuk lanjut ya segera lanjut gitu. Karena tadi ya prinsipku di awal ya, kalau misalkan memang pengen maksimal di sebuah jenjang karir, mulai secepatnya dan dimaksimalkan setiap kesempatan yang ada gitu. Oke, jadi nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar ya, Dok, sama-sama. Iya, nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar, tergantung masing-masing orang. Mungkin jawabanku akan salah di orang-orang yang memang mereka butuh kerja dulu gitu ya, untuk mengumpulkan uang untuk katakanlah dia pengen bisnis gitu ya. Ya jawabanku salah. Tapi kalau misalkan aku katakanlah jawab kerja dulu, itu akan salah dengan orang yang sudah mendapatkan kesempatan di depan matanya untuk lanjut sekolah. Nah, jadi itu benar-benar personal sih, tergantung prinsip orang masing-masing. Oke.
Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Dok. Menurut Mm-mm. dokter, apakah pengalaman magang menjadi salah satu hal yang berpengaruh dalam melamar kerja? Oke, ini ngomongin magang ya, magang, internship atau apalah praktek dan lain-lain. Sebetulnya kalau itu akan selalu dipertimbangkan ya setiap kegiatan yang entah itu mendukung atau tidak, gitu ya, yang berkaitan dengan keilmuan kita. Nah, apalagi magang. Kalau magang jelas itu jadi salah satu poin tambahan eh, untuk istilahnya membuktikan diri kita kepada nanti yang mewawancarai atau yang menerima atau mencari kerja memang eh, benar-benar pengen dan benar-benar serius dalam apa pekerjaan yang kita sedang cari atau sedang kita lamar tersebut, gitu. Jadi selain kita mendapatkan pengalaman ya, pengalaman kerja, pengalaman pengetahuan, pengalaman keterampilan yang kita dapat dari magang itu sendiri atau praktek atau yang lain-lain. Jadi kalau dibilang penting, sangat penting. Itu berpengaruh nggak? Sangat berpengaruh. Oke, jadi magang tuh lumayan berpengaruh ya, Dok, karena magang tuh dapat menambah pengalaman ya untuk Iya, banyak pelayanan. banyak yang bisa didapatkan. Hmm. Untuk pertanyaan selanjutnya, dokter bisa sharing nih bagaimana tips dan trik untuk dapat bersaing dalam dunia kerja. Oke, tips dan trik ya. Sebenarnya tips dan trikku udah aku sampaikan tuh dari awal. Aku orang yang megang prinsip kalau misalkan pintar aja nggak cukup atau baik aja nggak cukup, jadi harus dua-duanya. Kalau misalkan pengen survive ya di dunia kerja, harus bisa dua-duanya, gitu. Karena itulah kalau misalkan kita pengen ini ya, pengen diakui, bukan diakui, orang itu pengen tahu bahwa kita itu bisa dan kita itu capable. Nah, dengan cara apa? Ya dengan cara kita melakukan hal-hal yang memang menjadi tanggung jawab kita dengan maksimal, gitu. Jadi kalau misalnya ada kesempatan, kerjakan. Kalau misalnya dikasih kesempatan, dikerjakan dengan baik, gitu. Ya, jadi prinsipku gitu. Jadi selagi bisa, selagi ada kesempatan dimaksimalkan. Dan jangan lupa, gitu ya, yang jadi jaminan dari diri kita ya attitude sama kepribadian kita itu sendiri di orang lain, terutama di dunia kerja. Jadi ya bersikaplah yang baik di lingkungan kerja. Oke, Hmm. tips dan triknya lumayan membantu ya untuk kita Iya. bisa nanti bersiap untuk bersaing di dunia kerja nanti. Nah, untuk yang terakhir nih, Dok. Oke. Boleh dong kan dokter untuk pendengar setiap podcast Mak nih yang lagi dengerin podcast kali ini. Ini ya, salam-salam kata-kata gitulah ya buat teman-teman. Iya. Oke. Ini kan rata-rata pendengar podcast mahasiswa kesehatan ya, kedokteran di Foundip atau di FH. Teman-teman yang belum masuk ke kedokteran, yang pengen masuk ke kedokteran ya di fakultas kedokteran, ya aku doakan semoga teman-teman jadi bagian dari kita ya kan ya. Intinya dari aku maksimalkan waktu yang ada di sedang kuliah gitu ya. Waktu yang bentar ya, paling tidak sampai beberapa tahun lagi akan selesai. Dan tapi kalau misalnya teman-teman selesai di dunia perkuliahan hanya lulus begitu aja tanpa banyak pengalaman yang dapat, itu akan sia-sia gitu. Karena waktu muda teman-teman itu cuma sekali gitu. Nah, kalau misalnya waktu muda sekali dan dimaksimalkan dengan baik, nanti penyesalan akan muncul ketika teman-teman sudah lulus. Tuh, jadi sekarang maksimalkan dan semangat. Mungkin aku sambil ini ya, reunian sama BMFK dulu. Jadi dulu pas aku zaman di BMFK itu kita punya prinsip bareng-bareng namanya semangat kolaborasi. Nah, artinya apa? Aku selalu menekankan nih kepada teman-teman di BMFK dulu. Ya, semangat ya artinya ya walaupun kamu lagi susah atau lagi ngapain, pokoknya jangan sampai
nggak semangat gitu, ya tetap harus semangat. Sama dulu pas awal-awal aku di BMFK gitu ya, FOMB itu baru awal banget pembentukan 5 jurusan. Jadi aku selalu menekankan jangan sampai kita ikut dengan profesi lain. Jadi harus kolaborasi bareng-bareng. Nah, tujuannya bukan buat kita, tapi ya buat pasien, buat kesembuhan masyarakat, buat orang-orang di luar sana. Jadi kita harus kolaborasi. Kalau misalkan emang kerja sendiri susah, ya ada teman-teman di profesi lain yang siap bantu. Gitu. Jadi jangan lupa untuk semangat dan kolaborasi. Oke, pesannya lumayan menarik ya dok untuk kita mahasiswa, khususnya mahasiswa kesehatan nih yang lagi Ya, betul. sekarang nih. Ya, oke. Untuk kesimpulannya yang bisa kita dapetin nih, kawan puskesmas kalian, untuk menuju dunia kerja tuh gak gampang teman-teman. Kita harus siapin attitude, sikap, dan gak cuman yang kita pentingin dalam dunia kerja nanti gitu. Pengalaman juga penting untuk kita bersaing di dunia kerja nanti gitu. Terima kasih kepada Dokter Surya yang udah menemani kita pada podcast malam ini. Semoga apa yang kita bahas dalam podcast kali ini bisa bermanfaat dan jadi motivasi bagi kawan kesmas sekali. Aku pengen kasih dikit satu mutiara nih. Tujuan terbesar kita adalah bersandar pada kepasrahan. Jalan yang paling jelas menuju kesuksesan adalah selalu mencoba. Setidaknya satu kali lagi dari Thomas Alva Edison. Oke, tiba saat kita berpisah. Jangan sedih, karena kami akan kembali dengan episode podcast yang terbaru dan tentunya nggak kalah seru dari ini. Bye, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu patuhi prokes ya kawan Kesma untuk mencegah penyebaran COVID-19 di masa pandemi ini. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.